Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 276. Begitu Ahka selesai mengumumkannya, dia tersenyum riang dan berjalan ke arah Siang-Siang. Siang-Siang, tunggu aku, malam ini ciumanmu pasti milikku. Siang-Siang memutar matanya ke arahnya dengan ekspresi jijik, lalu berjalan mendekati pemuda berwajah tengkorak itu, memeluknya erat. Kamu tidak boleh kalah, oke? Aku benci orang-orang itu, aku hanya menyukaimu. Kalau menyangkut Tangsi, dia akan sangat bersedia, bahkan jika itu hanya one night stand. Hei, Siang-Siang, kamu agak berat sebelah, ya. Kenapa kamu membenci kami dan hanya menyukai Zizi? Kerumunan mulai putus asa. Siang-Siang meletakkan satu tangan di pinggangnya dan berkata, jelas itu karena Zizi yang paling tampan. Seseorang dari kerumunan berteriak balik, tolong. Setiap kali dia bermain dengan kita, dia menutupi wajahnya dengan riasan yang konyol. Bagaimana kalian tahu apakah dia benar-benar tampan atau tidak? Siang-Siang mencibir, aku tahu. Ketampanan bukan hanya soal wajah, kau juga harus melihat karismanya, oke? Apa yang kalian para bajingan mengerti? Baiklah, kami tidak mengerti. Sebaiknya kau berhati-hati, suatu hari nanti Zizi akan datang dengan wajah polos dan membuatmu menangis karena keburukannya. Siapa tahu, mungkin kalau dia ditelanjangi, dia mungkin seorang wanita. Hahaha. Kalian, mendengar orang-orang mengejeknya, Siang-Siang menjadi marah. Dia menoleh ke arah pemuda berwajah tengkorak yang sedang membiasakan diri dengan mobil dan berkata, siksa mereka semua. Bibir pemuda itu melengkung membentuk seringai, dan dengan satu tangan memberi hormat, keinginanmu adalah perintah bagiku, putriku. Siang-Siang begitu terpesona hingga dia merasa pingsan, oh, Siku, kamu sangat tampan. Di sampingnya, Ahka berkata dengan cemburu sambil menggertakkan giginya, puff. Bocah kecil ini, aku tahu kau akan mencoba bersikap keren. Lihat saja aku mengalahkanmu hari ini. Tempat pertama sudah pasti milikku. Ketika penonton sudah selesai bersenang-senang, balapan tengah malam akhirnya resmi dimulai. Siang-Siang mengambil pistol start dan berdiri di garis start, semuanya, silakan bersiap. Bersiap, maju. Saat tembakan dilepaskan, semua mobil melaju kencang. Semoga sukses. Aku akan menunggumu di Death Valley. Death Valley sesuai dengan namanya karena jalannya yang sempit dan curam. Di sanalah banyak terjadi kecelakaan. Namun, tempat ini juga merupakan surga bagi para pemberani yang gemar melakukan olahraga ekstrim sebagai hobi. Ningsi mengenal kelompok orang ini karena ketika dia pertama kali kembali ke negaranya dan melaju di sepanjang jalan, mereka sering bertengkar tetapi akhirnya, mereka menjadi teman. Semua orang ini berasal dari klub balap yang sama tetapi Ningsi hanya bergabung dengan mereka untuk balapan ilegal sesekali. Akan tetapi, seiring dengan semakin padatnya pekerjaannya, ditambah lagi dengan pertemuannya dengan Little Tracer dan Lu Tingqiao di kemudian hari, ia tidak lagi memerlukan olahraga yang ekstrim dan berbahaya seperti itu untuk melepaskan dan menghilangkan stresnya. Itulah sebabnya sudah lama sekali ia tidak pergi keluar bersama mereka, sampai malam ini, begitulah adanya. Nama panggilannya Tangsi dan cara berpakaiannya sebagai pria hanyalah untuk kenyamanan. Apalagi dengan situasinya saat ini, dia harus ekstra hati-hati melakukan hal seperti ini. Suara mesin mobil yang berdenting di telinganya dan angin kencang yang menderu melewatinya saat ia melaju kencang membuatnya merasa seolah-olah jiwanya terangkat. Ia dapat merasakan stres yang menekan dan mencekiknya meninggalkan tubuhnya pada saat itu. Meskipun itu hanya kelegaan dan ketenangan sesaat, itu tetap membuatnya mengejar sensasi itu seperti ngengat yang tertarik pada api, Zizi. Kalau kamu tidak keberatan, aku pergi duluan. Ejek Ahka sambil melesat melewati Zizi di sebuah titik balik dan berhasil menyusulnya. Bibir Ningsi melengkung membentuk senyum, tidak peduli. Dia terus mengikuti kecepatannya sendiri dalam mengemudi, mempertahankan posisinya di posisi kedua. Sampai ronde terakhir. Ronde paling berbahaya.